begini, saya kok belum membaca atau setidaknya mendengar dari pemberitaan dari rumah sakit hanya untuk sekedar minta maaf. Logikanya begini, rumah sakit telah menonaktifkan dokter yang bersangkutan. Artinya rumah sakit mengakui bahwa ada kejadian di pegawainya itu. Tapi kok anehnya rumah sakit tidak melakukan permohonan maaf kepada Hari ini dengan terpaksa kita akhirnya melaporkan dokter yoga ini ke pihak kepolisian di Polresta Malang karena ternyata setelah pemberitaan dan beberapa statement-statement kita pikir dokter ini merasa bersalah kemudian menyerahkan diri, tapi nyatanya enggak. Jadi dengan terpaksa kita mengambil upaya hukum, kita bikin laporan hari ini. Kita laporan mengenai undang-undang kekerasan seksual ya, mengenai kekerasan seksual yang terjadi, pelecehan seksual yang terjadi, yang terjadi pada klien kami pada tahun 2022 kemarin. Barang bukti yang dia itu kan? Ada, barang buktinya ada, kita udah lengkapi, saya nggak bisa ceritakan sekarang, nanti mungkin soal pemeriksaan. Jadi untuk korban datang berapa orang mas dari Bandung? 2 orang dengan 1 perwakilan keluarga. Pasca viral lumayan kaget ya, namanya korban belum pernah mengalami hal seperti ini, otomatis juga ada shock ya, ada kegelisahan apakah yang dia lakukan selama ini sudah benar, terus apakah ini adalah langkah yang tepat. Kalau kita yakinkan bahwa bagi korban kekerasan seksual dimanapun melapor, berani bicara adalah langkah yang tepat. Kalau dianggap pemeriksaan model begitu wajar-wajar aja, saya bilang sekarang gak usah periksa ke rumah sakit lagi. Kalau memang seperti itu ya, itu gak wajar ya. Ini kan masalah berarti. Itu satu. Yang kedua, begini, saya kok belum membaca atau setidaknya mendengar dari pemberitaan dari rumah sakit hanya untuk sekedar minta maaf. Logikanya begini, rumah sakit telah menonaktifkan dokter yang bersangkutan. Artinya rumah sakit mengakui bahwa ada kejadian di pegawainya itu. Tapi kok anehnya rumah sakit tidak melakukan permohonan maaf kepada korban secara pribadi. Ini kan aneh, dan itu saya sayangkan sekali. Kenapa? Dan saya pikir nggak ada ruginya kok rumah sakit untuk mempertahankan goodwill mereka, nama baik mereka untuk sekedar minta maaf. Saya pikir nggak ada salahnya. Tapi kenapa sampai saat ini tidak ada minta maaf gitu? Saya pikir jangan terlalu sombong ya. Jangan terlalu sombong aja sekedar minta maaf, masa nggak mau. Dan statement rumah sakit ini tadi, pertama saya apresiasi, yang kedua saya juga menyayangkan karena nyatanya isinya tidak ada apa-apanya. Jadi tidak ada sedikit pun membahas mengenai perkara ini, tidak ada rasa prihatin, tidak ada rasa menyesal, itu nggak ada. Dan apa yang harus kita lakukan sampai rumah sakit mau minta maaf? Untuk klarifikasi, mereka menunggu pasien atau melalui penasihat hukum datang mereka, maunya begitu kalau lihat dari bahasanya. Begitu, makanya saya bilang lagi-lagi tadi saya bilang jangan sombong lah, masa gitu aja suruh nunggu sih, jangan sombong. Mas, pihak rumah sakit juga akan Undang-undang TPKS nggak membolehkan itu konfrontasi, nggak boleh. Mempertemukan nggak boleh? Nggak boleh. sampai saat ini rumah sakit sudah menghubungi korban secara resmi? Sampai terakhir saya ketemu sama korban kira-kira 1 jam yang lalu belum. Ada by phone atau ada? Belum sama sekali. Belum ada. Hanya pemberitahuan, kalau nggak salah ya, hanya pemberitahuan oleh humas rumah sakit memberitahukan mengenai keluhan. Jadi dianggap ini keluhan yang masuk, kemudian ada tindak lanjut yaitu menonaktifkan korban. Pemberitahuan ya? Ya mungkin ya. Saya nggak tahu apa yang ada di pikiran rumah sakit sekarang. Sebenarnya simpel aja, sangat sederhana kok sebenarnya. Kita itu yang kita cari adalah itikat baik dari rumah sakit. Ini kalau kita ngomong rumah sakit ya, yang kita cari itikat baik. Itikat baik apa sih yang paling baik itu? Ya sekedar minta maaf. Saya pikir minta maaf setelah apa yang terjadi, bagaimanapun korban ini adalah pasien dari rumah sakit itu, rumah sakit Persada.
adalah pengguna jasa dari rumah sakit Persada, dan bukan pengguna jasa yang bayar sedikit. Saya tadi lihat bills-nya itu sampai 30 juta dan memesan fasilitas yang VIP waktu itu. Jadi ini saya bayangkan gimana kalau kita nggak punya duit ya, orang yang punya duit aja yang VIP ini kan. Itu selama berapa hari? Selama 3 hari. 3 hari 2 malam kalau nggak salah. 3 hari 2 malam. Kondisi korban saat ini apakah masih dengan trauma? Iya, iya. Ya, jadi ada trauma, nah, pasti ada trauma. Jadi ternyata setelah tadi saya sempat ketemu sekitar 1 jam yang lalu, saya sempat ketemu, saya tanyakan apa sih yang dirasakan selama 2 tahun ini. Jadi trauma itu ada. Jadi kadang-kadang kalau dia melamun gitu ya, itu masih ke rewind kejadian itu. Ya meskipun tidak terus-menerus ya, cuman ada memori itu masih sering terlintas sampai sekarang. Dan jangan lupa kawan-kawan, per hari ini kita sudah mendapat informasi total ada 4 korban dengan dokter yang sama. 4 korban. Nanti saya akan share kalau saya sudah punya bukti yang lebih kuat, dan siapa tahu yang bersangkutan juga akan melapor. Itu total ada 4, saya nggak bisa sebutkan siapa-siapanya. Cuma dengan modus yang sama, dengan dokter yang sama, di rumah sakit yang sama. Lewat korban, ya. Katanya sih ada yang mau ketemu sama kita, tim hukum. Cuman kita tunggu, kita juga nggak mau maksa. Artinya saya sempat melihat bukti chat dan lain-lainnya hampir sama modusnya hampir sama. Jadi kasihan. Jadi nggak tahu ini akan bertambah sampai kapan. Begitu. Dan di rumah sakit yang sama. Di tahun yang berbeda? Oh, tahun yang berbeda. Hah? Modus yang sama Ya, chat setting, goda-goda, ngajak nonton konser lah, ngajak apa gitu. Itu sih kurang lebih.